Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Amalia dengan NIM 0602032033. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah auditing pendidikan dengan dosen pengampu yakni Bapak Salim. Materi yang saya bahas hari ini yakni mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan sasaran dari auditing pendidikan. Pertama, yakni saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari audit. Audit secara umum merupakan kegiatan mengoperasikan kejadian fakta yang berstandar nasional dalam lembaga pendidikan. Sedangkan audit secara luas adalah suatu proses pengumpulan data, pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan. Pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dalam bidang audit. Yang kedua, yakni mengenai tujuan dari audit. Adapun tujuan audit yang utama yakni dibagi menjadi 3, diantaranya yakni 1. Menginformasikan. Maksudnya yakni dalam laporan hendaknya menceritakan tentang berbagai hal yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan proses audit. Yang kedua, mempengaruhi, yakni hendaknya suatu laporan audit bisa meyakinkan para pihak manajemen tentang nilai dan juga validitas dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil, yaitu mampu untuk menggerakkan manajemen atau klien auditor untuk melakukan suatu perubahan, perbaikan. Sedangkan tujuan audit dalam bidang pendidikan, yakni audit digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu adalah dengan menetapkan seperangkat standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaan nantinya sudah selesai atau sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni mengenai manfaat auditing bagi pengembangan lembaga pendidikan. Di antaranya yakni 1. Menambah integritas suatu laporan agar dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar lembaga. Yang kedua, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyimpanan surat maupun surat keadministrasian yang diserahkan oleh pemerintah pendidikan. Yang ketiga, memperhatikan sejauh mana pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik. Yang keempat, membantu lembaga dalam meningkatkan pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu dalam proses manajemen perbaikan kinerja lembaga pendidikan tersebut. Keempat, yakni yang terakhir, penjelasan mengenai sasaran audit bagi lembaga pendidikan. Di antaranya yakni 1. Berfokus pada efektivitas sistem dalam pencapaian kinerja dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, kesesuaian penerapan 8 standar SNP, di antaranya yakni standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana prasarana pada lembaga pendidikan. Yang ketiga, mencari kekuatan dan kelemahan pada lembaga pendidikan agar dapat dikembangkan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.